Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ani Fitriana, NIM 312018039. Baiklah, materi kita hari ini adalah membahas mengenai teks prosedural. Ada yang sudah pernah dengar untuk teks prosedural? Kata-kata prosedur berarti adalah tahapan. Apa sih pengertian dari teks prosedural? Teks prosedural adalah tahapan, cara, langkah-langkah, atau proses dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Tujuan dari prosedural yaitu mendapatkan hasil yang maksimal karena mengikuti tahapan, proses, dan cara itu. Itu adalah pengertian dari teks prosedural. Kemudian ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks prosedural itu apa sih? Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu judul. Dalam penulisan, judul sama dengan penulisan yang lain, entah itu penulisan karya ilmiah atau wacana-wacana yang lain. Yang kedua yaitu langkahnya urut atau koheren. Maksudnya adalah jelas tahapan per tahapannya, bukan dari awal pembukaan lalu tengah-tengahnya penutup. Belum ada langkah-langkah tetapi sudah ditutup. Jadi harus urut ya. Pertama pembukaan, kedua kemudian apa saja langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pun harus urut, tidak boleh acak. Koheren adalah harus padu, tidak boleh antara langkah yang satu dengan yang lainnya itu tidak imbang, tidak satu tema. Yang ketiga, dipaparkan secara informatif dan terperinci. Yang namanya langkah prosedural, cara proses itu harus informatif. Informatif itu bersifat informasi. Terperinci harus detail. Kemudian memberikan informasi yang bersifat objektif dan universal. Objektif di sini tidak memihak untuk satu orang, tetapi untuk semua orang atau universal sendiri. Yang terakhir adalah harus aktual, akurat, logis. Aktual adalah harus terbaru. Misalnya, kalau kemarin kamu sudah membuat langkah-langkah yang seperti ini, kamu harus membuat langkah-langkah yang berbeda, harus membuat proses yang berbeda. Jangan membuat langkah-langkah yang sama, kamu harus mendapatkan hasil yang baik. Kalau tidak, kamu harus mendapatkan hasil yang lebih baik lagi selanjutnya. Akurat tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh mengarang. Itu adalah akurat. Dan logis harus bisa diterima oleh nalar, tidak boleh hayalan. Selanjutnya adalah kebahasaan. Dalam kebahasaan, teks prosedural biasanya itu menggunakan pola. Yang pertama, kalimat perintah. Contohnya perintah adalah meminta, memerintah. Bisa berupa permintaan. Contohnya, tolong ambilkan buku itu, tolong tutupkan pintu itu. Yang kedua yaitu kata kerja aktif. Kata kerja aktif memberi tindakan kepada objeknya. Contohnya, menyiram, memasak, menyapu, menanam, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konjungsi. Contohnya, kemudian, lalu, setelah. Itu adalah konjungsi yang biasa digunakan dalam teks prosedural. Yang keempat yaitu keterangan waktu, tempat, maupun cara. Selanjutnya struktur. Apa saja sih struktur dari teks prosedural itu? Strukturnya yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah tahapan, dan yang ketiga penutup. Macam-macam dari teks prosedural. Apa saja macam-macam dari teks prosedural itu? Macam-macamnya yaitu yang pertama, teks prosedural sederhana. Biasanya berisi hal-hal yang singkat. Yang kedua, teks prosedural kompleks, berisi langkah-langkah yang banyak. Contohnya membuat sambal. Sambal itu adalah sambal terasi, sambal geprek, banyak
macam-macamnya. Itu adalah teks prosedural kompleks. Yang ketiga yaitu teks prosedural protokol. Biasanya sangat runtut. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, kita harus paham tentang pengertian teks prosedural, dan yang kedua ciri-cirinya, dan yang ketiga kebahasaan, kemudian struktur, yang terakhir adalah macam-macamnya. Baik, dalam pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.